Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga dengan prodi Sarjana Manajemen Non-Reguler Angkatan 53 Kelompok 4 dapat mempresentasikan kembali hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Dr. Haji Aminur Baidi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Agama Islam, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Dan tak lupa untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu melihat video presentasi sebelumnya, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung untuk presentasi kelompok kami. Video presentasi kali ini dibuat dengan tujuan utama untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, serta untuk menambah wawasan atau pengetahuan yang belum sempat kami sampaikan dalam video presentasi sebelumnya. Di sini saya Ratna Vivi Fitriana dengan NIM 002 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu Sri Rezeki dengan NIM 009, yaitu apa yang dimaksud dengan zakat dalam Islam dan apa tujuannya. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yang disebut ansaf. Dalam Al-Quran, zakat disebutkan beberapa kali sebagai bentuk ibadah yang mendorong seseorang muslim untuk mengasihi mereka sesama, mewujudkan keadilan sosial dan memberdayakan masyarakat, serta mengentaskan kemiskinan. Tujuan membayar zakat: pertama, ketaatan kepada Allah. Dengan membayar zakat, seseorang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan mengikuti perintahnya. Kedua, membersihkan harta dan jiwa. Zakat membersihkan harta kita dari sifat kikir dan keserakahan. Ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerima, ansyaf, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlilit hutang. Dengan membayar zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Vicky Chandra dengan NIM 013. Mengapa rukun iman penting dalam memperkuat keyakinan seseorang? Ada beberapa alasan kenapa rukun iman sangat penting, yaitu yang pertama, fondasi keimanan yang kokoh. Dengan memahami dan meyakini akan membantu mereka untuk tetap teguh dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh keyakinan terhadap ajaran Islam. Kedua, menguatkan hubungan dengan Allah. Keyakinan yang teguh terhadap keesaan Allah dan keberadaannya sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatu di alam semesta. Ini membuat seseorang merasa dekat dengannya dan merasa terlindungi dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, menghadapi tantangan dan ujian. Keyakinan pada rukun iman membantu seseorang untuk tetap tenang dan tabah dalam menjalani berbagai ujian dan tantangan dalam hidup. Yang terakhir, menjaga konsisten dalam ibadah. Keyakinan pada 6 rukun iman akan membantu seseorang untuk menjalankan ibadah dengan konsisten dan penuh penghayatan. Menjawab pertanyaan dari Afin Navande, apa yang dimaksud dengan berjiwa qanaah beserta contohnya? Istilah qanaah ini dari segi bahasa berarti cukup dan merasa puas dengan setiap sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah ini adalah sikap bersyukur akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Contoh dari berjiwa qanaah yaitu hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang kedua, tidak pernah merasa iri hati atas pencapaian orang lain. Yang ketiga, selalu bersyukur dan melihat kondisi mereka yang berada di bawah kita. Selanjutnya, pertanyaan dari Nia Rahayu. Mengapa dari beberapa kitab yang diturunkan, Al-Quran menjadi kitab yang terakhir? Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusannya. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mempunyai sebutan sebagai khotaman nabiyin, yaitu nabi dan rasul terakhir penutup dari seluruh nabi-nabi.
Yang menjadikan Al-Quran juga disebut kitab suci terakhir adalah karena dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 Allah menjelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran adalah untuk membawa kebenaran dan juga membenarkan apa yang ada pada kitab sebelumnya yang kurang sempurna, sehingga Al-Quran pun berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia hingga hari akhir nanti. Menjawab pertanyaan dari Haris Nadwi, bagaimana keimanan kepada Allah mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang muslim? Karena keimanan kepada Allah memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan sehari-hari seorang muslim, mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Berikut adalah beberapa cara bagaimana keimanan kepada Allah mempengaruhi kehidupan seseorang. 1. Ketundukan dan ketaatan. Seorang muslim yang beriman kepada Allah akan tunduk dan taat pada perintah dan larangannya. Kedua, akhlak dan etika. Keimanan kepada Allah mendorong seorang muslim untuk berperilaku dengan akhlak yang baik, seperti jujur, amanah, adil, dan berbuat baik kepada sesama. Ketiga, kesabaran dan ketabahan. Keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah membantu seorang muslim untuk bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Menjawab pertanyaan dari Alivia Putri, apa perbedaan rukun iman dan rukun Islam? Rukun iman dan rukun Islam adalah dua konsep fundamental dalam ajaran Islam yang masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Perbedaan rukun iman dan rukun Islam adalah rukun iman yaitu berfokus pada keyakinan dan iman dalam hati. 6 poin ini mendasari kepercayaan seorang muslim. Kemudian untuk rukun Islam yaitu berfokus pada tindakan ibadah yang harus dilakukan sebagai perwujudan dari keimanan. 5 poin ini mendasari praktek keagamaan seorang muslim. Di sini saya Vivina Yu Aziza dengan NIM 011 akan membacakan pertanyaan dari Clarissa Arya Putri dengan NIM 016. Pertanyaannya adalah, adapun syarat-syarat ibadah haji sebutkan. Syarat yang pertama adalah Islam. Haji hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah balik, dewasa, sudah mencapai usia dewasa menurut hukum Islam. Yang ketiga adalah berakal sehat, memiliki kemampuan berpikir dan kesadaran penuh. Yang keempat adalah berakal sehat, memiliki kemampuan berpikir dan kesadaran penuh. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam beberapa aspek. Yang pertama, fisik sehat dan kuat untuk melakukan perjalanan dan ritual haji. Finansial, memiliki biaya untuk perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan selama haji. Yang keenam, ada jaminan keamanan dalam perjalanan, transportasi, tersedia seseorang transportasi untuk pergi dan pulang. Pertanyaan selanjutnya dari Amar Golib dengan NIM 05. Jelaskan tata cara melakukan syahadat. Harus memiliki niat yang tulus untuk bersaksi dan menyatakan keimanan. Yang kedua, ucapan, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jelas dan benar kalimatnya. Contohnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memahami makna dari apa yang diucapkan. Keyakinan, meyakini dengan sepenuh hati apa yang diucapkan. Penerimaan, menerima konsekuensi dari pengucapan syahadat, yaitu tunduk kepada perintah Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Keikhlasan, mengucapkan syahadat dengan ikhlas tanpa pemaksa. Dalam mengakhiri presentasi ini, ingatlah bahwa keberhasilan kita tidak hanya tergantung pada visi besar, tetapi juga pada tindakan-tindakan kecil setiap hari. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda hari ini. Semoga ide-ide yang telah kita diskusikan menjadi landasan bagi perubahan positif yang akan kita capai bersama. Kami dari kelompok 4 memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.